Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi ada Eh, sedikit, masalah di mikrofon ya. iya, nah. Afwan, ana izin untuk melanjutkan kajian ya Ustadz. Silahkan. Baik, baik teman-teman, mari kita melanjutkan kajian tadi. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Zul dengan tema Sibuk Duniamu, Akhiratnya Kapan. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan sedikit biodata pemateri kita pada malam hari ini agar kita itu saling mengenal. Baik, pemateri kita malam hari ini bernama Ustaz Zulkifli Ahmad Al-Hafiz Al-Maki atau biasa dipanggil Ustaz Zul. Beliau ini berdomisili di Banjarmasin, teman-teman. Dan untuk aktivitas offline beliau ini seorang safari dakwah, guru Al-Quran, misi majelis ta'lim, pemateri pelatih, dan tour leader umroh dan haji. Dan untuk online-nya beliau ini ngisi kajian, ngisi webinar, ngisi pelatihan, serta ngisi seminar teman-teman. Mungkin itu saja sedikit biodata pemateri yang dari saya. Baik, sebelumnya Anda ingatkan bagi seluruh peserta kajian apabila berkenan on cam dipersilahkan. Tetapi untuk mikrofon dimohon untuk dimatikan saat kegiatan penyampaian materi berlanjut demi kelancaran pada malam hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi dan sepertinya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan pemaparan materi pada malam hari ini. Baik, kepada Ustaz Zulkifli, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahidul qahar. Al-azizul ghaffar. Muqaddirul aqdar. Sarriful umur. Mukawwirul layli ala nahar. Tabsaratan lidhawil qulubi wal absar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووافق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار واجتهدوا في مرضاته وأتاه لدار القرار واجتناب ما يسقطه والحذر من عذاب النار. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأطهار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القرار. أما بعد، Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita malam ini dengan nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islam, berkumpul dalam nikmat ukhuwah Islamiyah. Walaupun perkumpulan kita hanya melalui online, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan maupun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ja'ana bil huda wal bayyinat, datang kepada kita membawa agama Islam, membawa hidayah, membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang, nabi yang penuh dengan kebijaksanaan, nabi yang tidak pernah berkata ataupun berucap kecuali ucapan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam firman-Nya dalam surah An-Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap atas dasar emosi sendiri, atas dasar kehendak sendiri. In huwa illa wahyu yuha, semua semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sangat banyak, ya, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Dari ada satu sahabat
namanya siapa namanya? Eh, Hanzalah, ya. Hanzalah nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Sayyidina Hanzalah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merasa tahayyur, merasa kebingungan dengan keadaan dirinya, yang mana diri beliau itu ketika berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di masjid, ada di tempat-tempat yang suci, yang mulia, iman beliau naik, iman beliau naik. Akan tetapi ketika beliau sudah ada di rumah, di pasar, mungkin kalau kita sekarang ada di kafe, ada di tempat nongkrong, ada di rumah, ya, imannya jadi turun. Tidak seperti iman ketika bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hamdalah sangat menyesali hal tersebut. Kenapa? Ketika ada di luar tidak bersama dengan Nabi, beliau imannya malah turun. Ya, ketika beliau ada di rumah, beliau bersenda gurau dengan keluarga beliau, istri beliau, anak beliau. Lalu hal tersebut diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun menjawab, ya Hamdalah, wahai Hamdalah, apabila engkau di setiap waktumu itu selalu ingat Allah, ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takwanya dan imannya selalu naik, ya, maka sesungguhnya malaikat-malaikat itu akan mencium tanganmu, ya, akan mencium tanganmu. Saking mulianya orang orang itu. Akan tapi Nabi melanjutkan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Hamdalah, sa'ah wa sa'ah. Wahai Hamdalah, semua ada waktunya. Ya, ada waktunya kita beribadah kepada Allah. Ada waktunya kita bersenda gurau dengan keluarga, dengan teman, ya, senda gurau yang tidak melewati batas syar'i, tidak melewati batas sampai dengan maksiat. Ya, semua ada waktunya. Tema kita hari ini yaitu adalah dunia mulu. Ya, gitu ya. Coba maksudnya apa tema kita tadi? Dunia, lupa deh itu. Oh, akhiratnya kapan? Ya mulu, akhiratnya kapan? Ya, dari konteks hadis tadi yang kita ambil adalah semua ada waktunya. Semua semua ada waktunya. Ada waktunya kita makan, ada waktunya kita minum, ada waktu kita sholat. Bahkan sholat di luar waktu, itu hukumnya haram. Sholat subuh habis isya jam 10 malam, itu hukumnya haram. Sholat duhur jam 9 pagi, itu hukumnya haram. Ya, semua ada waktunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kita ambil dua hadis yang akan kita bawakan malam ini. Kata beliau dalam hadis yang sahih, ya, kita semua ketika beramal untuk dunia, kita bekerja, kita belajar, kita menyusun rencana besok akan begini begini begini, ya, karena kata isu abada, itu seolah-olah kita hidup selama-lamanya, ya. Akan tetapi ketika kita beramal untuk akhirat seperti salat, seperti baca Quran, dan lain-lainnya dari amal-amal yang saleh, maka amal ka'annaka tamutu ghada. Beramallah seakan-akan besok engkau akan mati. Ya. Jadi Nabi memberikan porsi untuk kita beramal di dunia, beramal untuk akhirat. Berhubung dengan tema kita tadi, dunia mulu, akhiratnya kapan? Sekarang kita harus paham dulu konsep dunia itu apa sih? Ya, kadang kita gini, punya HP iPhone 15 Pro Max, dunia tuh. Punya mobil, dunia tuh. Ya, punya motor bagus, dunia tuh. Nah, jadi tidak semua hal yang ada di dunia tiba-tiba dunia, ya. Misalnya kita pengen bawa istri kita
mau jalan, oh jangan itu dunia, kita ibadah aja. Sekarang kita pahami dulu konsep dunia itu apa sih? Dikatakan oleh para ulama, ad-dunya kullu ma yulhika anillah wa yugi'uka fi maksiyatih. Dicatat tuh. Ad-dunya kullu ma yulhika anillah wa yugi'uka fi maksiyatih. Nih, saya catat nih di sini nih. Ad-dunya, kalau ada yang mau catat Arabnya gini. Ad-dunya kullu ma yulhika anillah. Catat sama Arab-Arabnya ya. Yulhika anillah wa yugi'uka yugi'uka fi maksiyatih. Maksiyatih. Tuh. Nah, jadi apa itu dunia? Dunia adalah segala hal yulhika anillah yang membuatmu lalai terhadap Allah. Wa yugibuka fi maksiatih, dan hal tersebut membuatmu jatuh dalam kemaksiatan. Ya, itu konsep dunia tuh. Yugibuka anillah. Jadi dunia itu segala hal apapun itu yang membuat kita lalai kepada Allah dan membuat kita jatuh dalam maksiat. Kita beri contoh HP. Semua orang punya handphone. Kalau handphonenya dipakai untuk kebaikan, ya itu akhirat namanya. Kalau handphone kita membawa kita ke surga, ya dengan kita mungkin men-share eh, hal-hal kebaikan, entah itu ceramah, entah itu kata-kata. Ya, jangan kita dengarkan orang so alim, so ini, so itu. Tidak, mungkin aja ada orang yang tersentuh dengan kata-kata tersebut, dengan ceramah yang kita share, lalu orang itu bertaubat. Mungkin kita share amalan dan ternyata ada yang ngamalin di luar sana, lalu kita dapat pahalanya. Eh, adalah khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Kita tunjukin teman kita, gini caranya, ini amalannya. Kita dapat pahala yang sama dengan yang dikerjakan oleh teman kita. Walaupun kita tidak mengerjakannya, hanya memberikan amalan tersebut. Hmm. Sekarang kita paham konsep dunia. Nah, terus ada orang, dia kerja, cari nafkah. Kerjaannya membuat lalai kepada sholat. Ya, kita mungkin ada entah itu PNS atau apa kerjaannya ya, membuat lalai terhadap sholat. Dalam Al-Quran jelas, fawailul lil musallin, celaka bagi orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang terhadap salatnya lalai. Jadi celaka orang yang salat, yang dia sama salatnya itu lalai. Gimana lalai terhadap salat tuh? Oh, zuhur jam 11 atau jam 12. Hah? Ya salatnya jam 3. Ya, mengutamakan kerjaan yang bisa aja ditunda. Ya, bukan lagi memadamkan kebakaran, bukan lagi kerjaan yang memang harus di waktu itu, ya hatta dia mengerjakan pekerjaan kuliah, ya eh, lagi skripsian, proposal dan lain-lainnya, ya sholat 5 menit 10 menit selesai. Kalau sampai hal tersebut membuat kita lalai terhadap sholat, nah itulah dunia. Ada satu cerita biar nggak bosan nih, ada satu cerita. Eh, ada seorang anak, dia besok punya ikhtibar, punya imtihan, ada ujian di universitasnya. Akhirnya minta bangunkan sama ibunya, ya, Bu, besok saya ada ikhtibar, ada imtihan, ada ujian di kampus. Jam 8 bangunin ya. Bukan jam 8, jam setengah 8, karena ujiannya jam 8. Ya, jam setengah 8 bangunin ya. Ya sudah, besok akhirnya subuh dia dibangunin. Ternyata nggak bangun.
2 kali dibangunin nggak bangun, dia lihat jam, jam 5 nih, belum belum waktunya dibangunin. Ini kebiasaan nih ibu nih, kalau bangunin anak 3 jam sebelum waktunya, ya. Akhirnya dia nggak bangun subuh, 2 kali diketok nggak bangun, udah ditinggalin sama ibunya. Dan tiba-tiba dia bangun udah jam 9, ya, telat 1 jam tuh. Akhirnya dia bangun kaget, dia langsung turun ke bawah, ya. Dia pengen marah sama ibunya. Ibu, kenapa saya nggak dibangunin? Bukannya saya minta bangunin jam setengah 8, ya. Saya punya ujian jam 8 di kampus. Kenapa nggak dibangunin? Kata ibunya, wahai anakku, kamu nggak usah deh ujian di kampus. Ujian sama Allah aja kamu nggak lulus. Ya, buat apa ujian di dunia itu? Ya, kamu nggak lulus ujian dibangunin sholat subuh. Ah, menurut ibu nggak penting kamu ujian di kampus itu. Ah, yang penting itu adalah sholatmu. Ya. Akhirnya intinya itu adalah bukan pendidikan duniawi, tapi pendidikan ukhrawi. Bagaimana kita mendidik nafsu kita, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimulai dari keterpaksaan juga, ya. Pengen bangun subuh harus terpaksa. Ya, gitu namanya kebaikan harus harus dipaksakan, ya. Ingat, sholat subuh itu penting banget. Sholat subuh penting sekali, ya. Kita pengen selamat di dunia, ya, sampai akhirat itu sholat subuh. Yang cewek pengen cari suami atau nanti mau cari mantu, lihat sholat subuhnya. Sholat subuhnya berangkat berantakan, hidupnya berantakan. Ya, sholat subuhnya baik, insya Allah orangnya baik. Sholat subuhnya telat, kira-kira sholat yang lainnya ikut aja telat tuh. Ya, jangan sampai kita ini tak, ya. Eh, Satu orang, ya, ketika pengen bepergian, pengen melakukan perjalanan, itu usahakan sholat subuh berjamaah. Ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zoom, zoom, bentar dulu, nanti dulu, suruh nunggu habisnya, atau suruh sini deh. Ya. Cerita apa tadi ya? Ini di kalau kalau diganggu nih. Oh iya, orang kalau pengen bepergian, pengen melakukan perjalanan kemana aja, pengen selamat sholat subuh berjamaah. Ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, maka orang itu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam asuransinya Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok nih ada yang mau ke kampus, ya, ada yang mau ke kampus, ada yang mau kerja, ada yang mau ke rumah pacarnya, pengen selamat, ya, pengen selamat sholat subuh berjamaah, ya, itu ya Ustaz ya. Enggak ke rumah, ke hatta ke rumah pacar, atau mau ke rumah pacar, mau itu, ya, sholat subuh berjamaah. Insya Allah berkah dari sholat subuh berjamaah tadi nggak jadi ke rumah pacarnya, entah hujan, entah bannya bocor, ya. Jadi kita melakukan satu kebaikan itu akan berimbas kita dapat kebaikan yang lainnya, ya. Satu kebaikan dilaksanakan istiqomah, satu kebaikan itu akan mengundang banyak kebaikan-kebaikan lainnya, apalagi sholat, ya, khususnya sholat subuh. Ingat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik, salat Isya dan salat subuh. Ya, sudah tentu. Salat yang paling berat untuk orang munafik, salat Isya dan salat subuh. Itu penting tuh. Itu orang salat subuh, ya, insya Allah hatinya, ya,
hatinya akan diisi oleh nur yang membuat dunia makin keluar. Ya, dunia makin keluar, akhirat makin masuk. Ya. Jadi konsep dunia dengan akhirat, ha, berhubung dengan tema kita tadi, berapa dunia yang masuk ke hati kita, segitu akhirat keluar dari hati kita. Misalnya, 190% kemasukan dunia, berarti sisa sisa 10% tuh buat akhirat. Oh, atau sebaliknya, 90% akhirat berarti dunianya sisa 10% aja. Hah? Mereka tidak bisa nyatu. Mereka itu seperti minyak dan air. Ya, nggak bisa menyatu dalam satu hati. Fahakata ada buat dunia. Wah, ini sampai jam berapa sih? Panjang banget nggak sih? Panjang boleh nggak nih? Agak panjang dikit nih. Kita bahas satu ibarah dari Imam Habib, siapa namanya beliau? Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Al-Haddad radhiyallahu, ya, wadi dunia daniyah. Ini dunia sangatlah rendah, ya. Maksudnya gimana rendahan dunia ini? Semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu rendah dibandingkan dengan akhirat. Nah, di dunia daniyah, hawadithuha katsirah. Kejadian-kejadian di dunia ini banyak. Kita nggak usah heran dengan kejadian-kejadian dunia ini. Barusan saya lihat di Instagram ada anak-anak umur 15 tahun yang nikah. Keren habis. Keren, luar biasa. Nggak usah heran. Inilah dunia. Hawadithuha katsirah, kata Imam Al-Haddad. Wa aisyatuha haqirah. Ini catat nih. Ini ibarah dari Imam Haddad, seorang wali min awliya ilahi ta'ala. Wa di dunia daniyah. Dunia ini sangat hina, ya. Orang hidup tujuannya cuma ngejar dunia, gak mikirin akhirat, orang itu dalam kehinaan, ya. Yang dipikirin cuma ngumpulin dunia aja, ya. Gak ada niatan buat sedekah, gak ada niatan buat umrah, gak ada niatan buat haji, gak ada niatan untuk membahagiakan orang tua. Pokoknya diri dia aja pengen bahagia, semuanya dilupakan, salatnya, sedekahnya, ya. Wahawadithuha katsirah, kejadian dunia ini banyak. Oh, kejadian yang paling sering terjadi adalah kematian. Ya, kejadian yang paling sering terjadi di dunia ini, boleh tercatat tuh, adalah kematian. Ya, barusan tadi ada ulama yang meninggal di sini. Kemarin juga ada seorang alim yang meninggal juga. Ya, dua hari ada dua orang alim yang meninggal di Kalimantan Selatan. Oh, juga di tempat lainnya pasti ada orang meninggal. Ya, di Palestina atau tempat manapun, ya, kita mengingat Palestina, kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan yang sejati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya juga bisa berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga disambung oleh Imam Al-Haddad, wa aisyatuha haqirah. Orang hidup di dunia ini, ya, tanpa punya tujuan yang baik, ya, maka dia dalam kehinaan yang sangat sangat hina, ya. Kenapa seperti itu? Wa muddatuha qasirah, kata beliau, karena hidupnya ini sementara aja, ya. Ustaz, sementara gimana, saya belum nikah, umur saya baru 20 tahun. Oh, tahu nggak kalau ada bayi umur 2 bulan udah meninggal? Tahu nggak ada anak-anak umur 5 tahun udah meninggal? Orang 10 tahun sudah meninggal. 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun, atau 20 tahun. Uh, saya sekarang kan 24 tahun. Ya. Ini tips, boleh dicatat. Cara membuat orang selalu ingat dengan akhirat adalah mengingat kematian. Cara menghidupkan hati yang redup adalah mengingat
kematian. Ya, makanya kata Nabi tadi, kalau kita lagi baca Quran, salat, atau amal-amal yang saleh yang lainnya, itu bayangkan besok kita mau mati. Ya, karena kita sholat akan tambah khusyuk, baca Qurannya tambah khusyuk. Karena ya kita semua bolehlah mengaku bahwa kalau kita sholat pastikan pikirannya kemana-mana. Lagi sholat, mikir skripsi, lagi sholat, nih, pernah kejadian nih. Cerita pribadi nih. Saya lagi WA satu orang penting, WA, dek, kirim. Biasanya orangnya slow respon. Paling 20 menit lagi baru bales. Biasanya gitu. Saya taruh HP saya sini. Saya waktu itu salat duha ya. Jam 9 pagi. Jadi salat duha itu paling bagus jam 9 ya. Eh, Tidak terlalu siang dan tidak terlalu kepagian. Jadi jam 9 tuh pas tuh. Jam setengah 9, jam 9, setengah 10 tuh pas banget buat salat duha. Jam 9 salat duha. Allahu Akbar. Tiba-tiba HP-nya bunyi ting. Wah, habis tuh. Waduh, ini kayaknya dibalas nih. Ini orang penting nih. Oh, pengen cepet-cepet sholatnya, pengen cepet selesai, dan seterusnya. Akhirnya, eh, tips supaya kita lupa dengan dunia itu, kita bayangin deh, oh ini salat terakhir dah kayaknya. Ya, habis ini nggak salat lagi dah kayaknya. Ya, insya Allah itu menambah kekhusyuan dalam salat. Dan juga kalau pengen tambah khusyuk lagi, usahakan ketika kita salat itu ya ada baju khusus. Ya, kalau cewek kan pakai mukena tuh. Ya, kalau cowok ya mungkin ada jubah atau jubah kebesaran keagungan yang hanya dipakai untuk salat. Insya Allah itu juga menambah kekhusyuan. Wala yahrus 'alaiha siwa a'mal basirah, dan tidak ada orang yang menjaga dunia kecuali orang itu buta akan akhirat nanti. Ya. Dalam Al-Quran difirmankan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Apa aja sih yang membuat dunia ini semakin semakin terasa enak? Ayat di pertama dalam Al-Quran itu al-mal, ya, al-mal. Apa itu al-mal? Harta, duit, uang, ya. Kita semua pasti tuh mikirin itu. Hatta sampai ada orang suami istri cerai gara-gara uang. Ada orang bertengkar gara-gara uang. Ada orang bertengkar gara-gara sengketa tanah, harta. Ada orang tengkar gara-gara HP, mobil, motor, kendaraan, dan lain-lainnya. Ada orang yang bertengkar karena jabatan, sikut sana sikut sini. Fahada kullu, ya, yang membuat kita sampai yugi okafi maksiati. Nah, kita lanjut yugi okafi maksiati sampai kita jatuh dalam maksiat, ya. Kita menjelekkan orang, kita ngomongin orang, kita ngambil harta orang, kita tamak, kita rakus untuk masalah duit, harta, makanan dan lain-lainnya. Fahada kullu dunia. Bagaimana cara untuk menghapus itu semua? Ingat mati, ya. Ustaz, saya ini umur masih masih 20 loh, masih 21 loh, ya. Emang mungkin saya mati? Lah, pertanyaan saya justru, emang mungkin kamu hidup besok? Nah, kalau kita tahu bahwa kita akan mati besok, insya Allah nih, malam ini kita tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat, semua sholat, dia searching Google, apa aja sholat yang ada di dunia ini. Ya, kalau dari hajat, tahajud, dan sholat-sholat lainnya. Itu kalau dia tahu bahwa besok akan mati. Maka kita berdoa seperti itu. Supaya kita hilang rasa hidup di dunia. Ingat, jodoh itu pasti ya. Tapi yang lebih pasti daripada jodoh itu adalah kematian. Makanya jangan mikirin pacar terus. Pikirin diri sendiri. Siap gak nih ngadep Allah, ngadep malaikat, ngadep di akhirat nanti bagaimana. Ya? Nah, wah kata. Jam berapa nih? Udah setengah jam nih.
kayaknya. Coba deh sebelum kita lanjut lebih luas lagi, ini kentang sampai sampai dingin nih. Sebelum kita lanjut lebih luas lagi, kalau ada yang mau nanya di awal-awal silahkan deh, biar gak numpuk pertanyaan nanti di akhir. Terima kasih kepada Ustaz Zulkifli yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silakan izin terlebih dahulu di kolom pesan. Untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, silakan ingin bertanya. Tuh ada yang nanya tuh. Ya. Assalamualaikum Ovan, Ustaz. Anda izin. Oh. Oke. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya kerja di bidang kesehatan untuk baju memakai baju yang disediakan bercelana dan pekerjaannya kebanyakan padat karena banyak pasien yang masuk. Jika waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya masih padat pasien, saya qadha, apakah pekerjaan saya dunia ini berpengaruh dalam akhirat saya kelak, termasuk dalam mendapat pasangan. Waduh. Oke, kita jawab dulu ya satu-satu ya. Oke, ada beberapa hal. Jadi gini, dalam Islam itu kita kan belajar fikih ya, tata cara hukum hukum dalam Islam. Orang biasanya kalau sudah belajar fikih seperti I'anatul Talibin, ya, belajar fikih ya Fathul Qarib yang sudah seperti itu, nanti dia akan belajar fikih prioritas, ya fikih prioritas. Gimana tuh fikih prioritas tuh? Misal gini, haji hukumnya wajib, ya, tapi di sebelah kita atau kita punya keluarga dia butuh uang, sangat butuh uang untuk mungkin dia berobat besok, kalau dia nggak ada uang besok mati gitu. Dua-duanya ya wajib. Tapi sekarang yang mana yang harus, haji atau bantu dia? Bantu dia. Nah, gitu. Terus sekarang gini, dalam fikih juga dikatakan yang mana yang harus diutamakan? Hukukullah atau hukukul adami? Haknya Allah atau haknya manusia? Haknya manusia lebih diutamakan. Apalagi menyangkut kesehatan tadi. Nah, maka kita eh, lebih mengutamakan yang itu. Dan itu tidak tidak berpengaruh insya Allah. Karena di situ juga ada pahala yang bertambah kita membantu orang. Seperti ini masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan itu penting sekali. Insya Allah tidak berpengaruh. Tapi usahakan. Kita harus punya usaha. Ada effort. Ya. Masalahnya itu malah dijadikan alasan. Kecuali sudah effort, ini nggak bisa nih. Ini penting. Ini orang mau mati. Ini orang kalau nggak ditanganin, ini, maka itu boleh-boleh saja. Kayak gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Asti atau Ra dari Ashbul satu. Izin bertanya Ustaz, bagaimana nih caranya agar lebih semangat mengejar akhirat di zaman sekarang? Nah, itu tadi. Ya, ingat kematian. Dan juga kita berbanyak thalabul ilmi. Saya sarankan, ini susah sih zaman akhir nih, akhir zaman. Jadi gini, kalau kita belum berkeluarga dan kita masih punya himmah, punya semangat mengejar ilmu, menuntut ilmu, maka disarankan jangan nikah dulu, kita perbanyak ilmu. Tetapi kalau kayaknya harus udah nikah nih, karena fitnah akhir zaman, maka nikahlah. Ya, jadi gimana supaya kita lebih semangat mengejar akhirat? Kita perbanyak untuk ilmu. Ya. Kenapa saya menyarankan jangan nikah dulu kalau nuntut ilmu, karena nanti itu akan jadi asbab agak susah. Ada kitab namanya Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina Atharul Ilma ala Zawaj. Di situ diterangkan bahwa anhu eh, apa kata beliau? Artinya gini, belajarlah, tuntutlah ilmu sebelum kalian eh, menikah. Khususnya untuk laki-laki ya, buat cowok
ya, itu perbanyak ilmu fikih. Ilmu haid juga diperdalam, mungkin nanti ditanya oleh istrinya, gitu kira-kira. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hasbi ya. Afwan setuju bertanya, ketika ada seorang mengatakan percuma ibadah rajin tetapi masih suka zalim dengan saudara dan tetangganya, maka amal ibadah itu akan hilang dan sia-sia. Bagaimana tanggapan Ustaz perihal itu? Syukron. Ini minta tanggapan atau nanya nih? Tadi kan izin bertanya, terus di bawahnya minta tanggapan. Oke, ini ada satu cerita. Bukan cerita orang, bukan cerita wali, tapi dari Nabi. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan. Dia filal yaqum wa fil nahar yasum. Malam hari bangun tahajud dan pagi siang dia som. Dia puasa. Bagus, keren, luar biasa. Sholatnya mantap. Puasa lagi dia. Malam tahajud. Tapi eh, dia mulutnya sama tetangga gak bagus. Dia caci maki. Pokoknya mulutnya nggak bisa dikontrol dia tuh. Ya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia nanti ada di dalam neraka. Ya, begitu. Kita harus kontrol ucapan. Jangan sampai ini enggak, jangan sampai zalimnya gimana nih? Ya, zalimnya gimana sampai ngebunuh? Wah, itu zalim banget tuh. Ini jangankan ngebunuh, mukul, baru mulutnya aja. Ya. Terus di sisi yang lain, ya, cerita yang lain. Kalau kita nih merasa ya Allah banyak dosa, ya Allah, eh, apapun yang terjadi dengan kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, subuh. Ya Allah Ustaz, subuhnya kami ini kebangunnya pasti jam 7 terus. Udah nggak bisa alarm dunia, alarm HP, alarm macam-macam nggak bisa. Tetap sholat. Ya, kodok sholatnya. Ya, apapun yang terjadi tetap sholat. Tapi saya ini tetap maksiat. Percuma deh kayaknya sholat. Salah itu. Itu salah. Catat deh. Dengan kita maksiat, ya, dengan kita sholat, ya, itu udah mengurangi maksiat kita. Ya, kita sholat itu sebagai pengakuan kita kepada Allah, kita nih hamba. Jangan kita udah maksiat, maksiat, gak sholat lagi. Ya, mudah-mudahan dengan sholat tadi itu bisa mengubah kita. Ya, dengan berkah sholat itu, bicara-bicara masalah kita dapat syafaat, dapat rahmat dari Allah, insya Allah kita dapat. Karena kita masih memiliki pengakuan. Seperti apa pengakuannya kita sholat? Ya, jadi sholat itu adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita nih hamba, Allah itu Tuhan. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz. Oke, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari zona nyaman, malas dalam beribadah? Bagus pertanyaannya. Misalnya kayak sholat, gak tepat waktu, dan ibadahnya juga mulai menurun, tidak seperti sebelumnya. Syukur Ustaz. Afwan. Jadi gini, kayak ini tahun kemarin pernah nih bahas nih. Semuanya tuh diawali dari keterpaksaan. Harus dipaksa diri ini. Udah azan nih, udah azan nih, tapi males bang, paksa. Ya, paksa. Dan juga tips lainnya ya, bagaimana caranya tadi tuh keluar dari zona nyaman. Cari circle, ya, pertemanan yang baik. Pertemanan yang mana pertemanan itu ngajak kita sholat, ngajak kita ke majelis, ngajak kita ke tempat-tempat baik. Ya, penting tuh, circle tuh penting banget. Ya, dengan adanya circle yang baik kita pun akan ikut ikut baik. Seringan kita dengar, kalau kita berteman dengan orang jual minyak harum nanti kita keikut harum katanya. Nah, itu penting tuh, circle yang baik membuat kita jadi baik. Dan juga kita paksakan diri, kalau memang lagi sendiri kita paksakan ini harus salat nih. Wailul musallin, celaka orang salat yang lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salat itu apa? Ya, diundur-undur waktunya padahal bisa sekarang. Hmm. Malas tuh penyakit penyakit yang luar biasa, harus dihapus dari dunia.
Semua orang merasakan malas, mager, malas gerak, tapi itu harus dihilangkan. Ya, oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya bagaimana cara memberitahu teman untuk tidak mengganggu saya saat salat tanpa menyakiti hatinya. Karena dia jika diberitahu dia akan marah kepada saya. Mana ya? Sholat kok diganggu sih? Em, Ditampar aja, kan itu pipinya yang sakit bukan hatinya. Kan nih biar nggak sakit hatinya kan, udah tampar aja. Jadi pipinya yang sakit bukan hatinya. Beritahu sama dia, ada hadiah Allah, ada hadisnya tuh. Ada hadisnya nanti saya buka lagi nih dalam kitabnya. Jadi eh, gimana ya bilanginnya ya? Nah, bilangin jangan ganggu sholat. Kalau bisa ini temennya apa tiap hari nemuin jadi atau satu kos gitu ya. Sholat aja ke masjid, cari tempat yang lain, cari tempat yang lebih aman. Ya, ini teman-teman yang kayak gini nih, astagfirullah ya. Assalamualaikum izin kalau duluan guys. Oh ya, ya khair. Assalamualaikum Ustaz izin tanya kalau mencari nafkah untuk keluarga itu kan kewajiban. Oke, betul. Lalu sholat juga kewajiban, betul. Bagaimana dengan seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istri tapi selalu meninggalkan sholat? Ini yang salah. Jadi gini, dalam fikih tadi itu ya mencari nafkah itu wajib ya. Kita harus tahu bahwa pekerjaan apapun itu kalau sudah terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka pekerjaan apapun itu akan gugur kewajibannya, lalu salatlah yang menjadi kewajiban nomor satu. Oh, bagaimana Ustaz? Eh, ini pekerjaan terkait dengan nyawa orang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke prioritas tadi. Ya. Tapi kalau pekerjaannya bisa ditinggalkan, pekerjaannya 5 menit bisa keluar sebentar untuk melakukan salat, ya, maka kerjakan. Ini lebih lebih rusak. Kenapa? Karena meninggalkan salat. Tadi yang saya bahas kan terlambat dalam salat tuh, ya lalai itu. Ini meninggalkan salat ternyata hukumannya berat. Ya, awal ma yuhasabu bil mu'min as-salat. Pertama yang dihisap nanti salat. Ini kita gimana nih? Pertama dihisap salat, ternyata salatnya yang bolong. Nah, bahkan kita ingatkan suami kita, istri kita, anak kita bahwa yang penting itu salat. Ya, bahkan lanjut lagi apa nih? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana cara agar saya bisa sholat tepat waktu sedangkan saya harus menjaga ponakan saya Ustadz bawa sholat ponakannya ya. Tapi Ustadz ponakan saya umurnya baru 1 bulan ya. Taruh di sebelah kita Ustadz 1 tahun dia agak nakal dia ke sana ke sini ya. Ikat ikat ponakannya, ambil plester tutup mulutnya ya. Terus taruh di situ. Terus kamera ancam orang tuanya 1 miliar bilang gitu ya. Ini nggak dilepas kalau nggak ada 1 miliar. Nah, gimana jaga ponakan. Itu bisa bisa aja dibawa sholat ponakannya digendong boleh juga tuh ya. Boleh kalau Ustaz kita sholat sambil digendong boleh boleh. Siapa yang ngelarang? Hantu boleh tuh gitu. Hakada ya apa nih rapat bersama enggak kok malah nangis nih. Hakada gitu. Ingat ya, eh, yang dibawa malam ini adalah pentingnya sholat tadi ya, bahwa tentang dunia itu apa ya, jangan sampai kita lalai terhadap Allah gara-gara dunia apapun itu. Handphone kita kadang kita gini, kita simple loh cara lalai itu, scroll TikTok ya, lupa sholat ya, nonton lupa sholat ya.
Oh, kalau kita waktu yang kita pakai buat scroll TikTok, scroll Instagram, YouTube, Twitter, Line, Zoom, WA, SG, SW, kalau kita pakai kayaknya waktunya buat baca Quran, kayaknya kita banyak ya berapa juz ya sehari itu, ya banyak. Ah ini juga terkait Al-Quran nih, ya usahakan dalam satu hari itu ada baca Al-Quran, ya. Oh saya baca Ustaz, kapan? Waktu salat? Enggak, di luar waktu salat, ya. Di luar waktu salat kita atas satu halaman, ya. Kita tuh gini, Masya Allah luar biasa. Kalau udah satu Ramadan, wah, marhaban Quran, Masya Allah, sini Quran tuh. 30 Ramadan, Qurannya ditaruh di atas. Goodbye, selamat bertemu tahun depan. Masya Allah, keren bener tuh. Wah, kata, usahakan Quran setiap hari dibaca. Ya, walaupun sedikit. Yang penting dibaca Al-Qurannya. Al-Quran kita tuh di rumah tuh berdebu. Ya, kayaknya di rumah berdebu juga punya saya tuh. Soalnya saya baca Quran pakai ini, pakai iPad. Ya, soalnya kadang kan di jalan nggak bisa bawa Al-Quran. Sama, kita berdebu juga. Tapi saya baca Quran loh. Ya, walaupun di iPad. Karena saya kadang di perjalanan panjang ada safari dakwah dan lain-lainnya gitu. Nggak bisa bawa kitab, nggak bisa bawa Quran, ya udah kita maksimalkan sosial media. Kita gunakan teknologi yang ada sekarang. Udah bisa baca Quran, bisa bawa kitab gitu. Nah, wah ada lagi. Nggak ada tuh pertanyaan lagi tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berakhirnya sesi dan jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan kajian akbar kita malam hari ini. Saya Kia selaku moderator pada kajian akbar malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Zulkifli yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustadznya. Saya juga Amin. mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para media partner yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan kepada seluruh member Asyabab Hubul Ilmi atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok hari di kajian akbar yang keempat bersama Ustadz Hana Az-Zahra dengan tema peran sesungguhnya seorang wanita dalam Islam. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, mari kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan kembali dipimpin oleh Ustadz Zulkifli. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، نور الأنوار وسر الأسرار، سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار، صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد الأحد القهار، وعلى آله وصحبه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alamin dengan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Masyabahul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu mudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. See you besok hari ikhwatu wa akhwat fillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukron Ustaz atas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat teman-teman jangan lupa isi